Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Raskiah dengan NIM 213010502005 dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan KGS hasil dari tugas besar 1 Perancangan Arsitektur 1, di mana saya ditugaskan untuk membuat halte shelter kampus Universitas Palangkaraya. Pada bagian pertama terdapat studi literatur. Saya akan membacakan tugas, definisi, dan fungsi terlebih dahulu. Dalam rangka mempersiapkan transportasi kampus Universitas Palangkaraya, pihak universitas ingin membangun fasilitas publik kampus bagi kemudahan akses mahasiswa ke kampus Universitas Palangkaraya berupa halte shelter kampus yang dapat mendukung keberadaan kampus Universitas Palangkaraya. Halte shelter merupakan bagian kawasan kampus tapak, juga diharapkan sebagai tempat kegiatan bagi mahasiswa dan bagi masyarakat umum untuk melakukan kegiatan sosial, bersuah foto, dan hiburan keluarga. Lalu tugas, rencanakan halte shelter kampus Universitas Palangkaraya sebagai salah satu penunjang infrastruktur kampus yang didesain pada jalan masuk utama kampus Universitas Palangkaraya. Dengan memperhatikan bentuk bangunan yang kontekstual, memperhatikan dan mengakomodasi fungsi pengguna dan pelintas pada jalan utama kampus, serta fungsi-fungsi pendukung lainnya. Lalu adapun definisi halte menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat pemberhentian kereta api, tram atau bus, biasanya mempunyai ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun. Definisi shelter dalam arsitektur dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan perlindungan terhadap kerusakan bahaya atau ketidaknyamanan. Misalnya terhadap cuaca, serangga berbahaya, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi halte. Halte memiliki fungsi yaitu sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Dengan menggunakan fasilitas tersebut, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya. Kemudian, penggunaannya dapat dilakukan bersama orang lain. Untuk studi literatur dan studi preseden, saya mengambil 3 contoh halte. Yang pertama ada Wake Technical Community College Bus Shelter yang berlokasi di Wake Technical Community College, Raleigh, NC, USA. Halte ini dirancang oleh perusahaan bernama Pierce Brinkley Case Plessey. Tujuan dari halte ini dibangun di kampus utama Wake Technical Community College karena sering bertambahnya pendaftaran perguruan tinggi dan permintaan transportasi umum yang meningkat. Tujuan lainnya adalah memberikan keteduhan dan perlindungan sembari menunggu transportasi umum. Fasilitas yang terdapat pada halte tersebut ada tempat duduk dan alat penerangan jalan, yaitu lampu. Lalu contoh halte yang kedua yaitu halte Universitas Negeri Padang yang berlokasi di Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun latar belakang dari halte ini yaitu pada tahun 2015 pengguna bus Trans Padang telah mencapai 164.344 orang per tahun dan diprediksi akan terus meningkat. Maka dari itu dilakukan penelitian untuk mendapatkan rancangan bus Trans Padang pada kawasan kampus Universitas Negeri Padang dengan konsep ikonik dan kearifan lokal. Tujuannya tentunya sebagai bagian dari infrastruktur transportasi publik, yaitu menaikkan dan menurunkan penumpang
Selain itu, halte bus Trans Padang ini juga dapat dijadikan alat promosi Kota Padang dalam memperkenalkan budayanya. Adapun fasilitasnya yaitu tempat duduk, papan informasi trayek dan iklan, alat penerangan atau lampu, dan tempat sampah. Selanjutnya, halte yang terakhir ada Bus Stop Kruisbad yang berlokasi di Kronbach 6942 Kronbach, Austria. Halte ini dirancang oleh perusahaan atau studi bernama Rintala Egerton Arsitek. Tujuannya, pembuatan halte ini bertujuan untuk tempat penampungan bagi penumpang bus. Juga digunakan agar orang bisa menonton pertandingan tenis di lapangan, karena halte ini memiliki dua fungsi dalam satu bangunan, seperti yang dapat dilihat pada gambar di sini. Adapun fasilitasnya, terdapat beberapa fasilitas yaitu tempat duduk, papan informasi trayek dan iklan, serta lapangan tenis. Selanjutnya, beralih ke studi preseden. Pada halte pertama yaitu West Technical Community College, Bus Stop, halte ini memiliki bentuk dasar persegi panjang dengan komposisi arsitektur sederhana namun halus. Material utamanya yaitu beton, berbentuk balok, warna abu-abu atau silver, dan bidang persegi panjang. Ini merupakan analisa bentuknya dari balok atau persegi panjang mendapat pengurangan bentuk sehingga menghasilkan bentuk halte seperti ini. Lanjut ke halte kedua. Bentuk halte ini mengikuti desain Rektorat Universitas Negeri Padang dengan konsep ikonik dan kearifan lokal. Material utamanya itu kaca dan beton, bentuk kubus, warna kuning dan hijau, bidang persegi. Lalu ini adalah analisa bentuknya dari kubus atau persegi, lalu melewati pengurangan bentuk, sehingga menghasilkan hasil halte atau rancangan halte yang seperti ini. Lalu halte yang terakhir, Bus Stop Kruisbad, terinspirasi dari tradisi bangunan lokal yang menggabungkan lebih dari satu atap, biasanya tempat tinggal dan kandang hewan. Material utama yaitu kayu, bentuk kubus, warna coklat, dan bidang persegi. Selanjutnya ini analisa bentuk dari kubus atau persegi melalui pengurangan bentuk sehingga menghasilkan hasil desain halte yang seperti ini. Kemudian lanjut ke data existing. Saya akan membacakan lokasi kampus UPR. Lokasi kampus UPR Tunjung Nyaho ada di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Secara geografis, kampus UPR dibagi atas 3 area, yaitu kampus Tunjung Nyaho di Jalan Yosudarso dengan luas 50 hektar, dan hutan penelitian dan pendidikan di Hampangen mencakup luasan lahan 5.000 hektar, sehingga Universitas Palangkaraya memiliki luas keseluruhan sebesar 5.350 hektar. Ini merupakan tampak site yang saya ambil dari Google Maps. Untuk arah utara, view 1 terdapat jalan menuju Prodi PLS atau PNF, FKIP, Bahasa Inggris, FKIP. Lalu sebelah timur ada view 3, terdapat jalan menuju lapangan olahraga Gereja FKIP PGSD. Untuk arah selatan, terdapat view 4, terdapat jalan keluar masuk kampus UPR
gerbang UPR. Lalu yang terakhir ada view kedua, terdapat jalan menuju UPTF KIP, teknik rektorat kehutanan, dan lain-lain. Lalu di sini ada ukuran jalan yang sudah saya sertakan dan lokasi halte yang ingin saya pilih, yaitu lokasi tapak terletak di Jalan Hendrik Timang, kawasan program studi pendidikan luar sekolah FKIP UPR. Tapak yang digunakan sebagai perancangan halte shelter kampus UPR di halaman kosong sebelah gereja dan Videotron. Itu di sini. Tinggi tapak sejajar dengan jalan. Kemudian ada potensi tapak. Pada sekitar tapak terdapat saluran drainase berupa selokan atau parit. Terdapat lampu sebagai penerang pada malam hari, serta terdapat jaringan listrik dan jaringan telepon. Di sebelah kiri tapak terdapat sebuah gereja yang digunakan sebagai tempat beribadah. Lalu di seberang tapak terdapat fasilitas olahraga, yaitu lapangan basket dan voli. Di sekitar tapak pun terdapat jalur khusus pesepeda. Lalu jika lurus ke arah timur, Jalan Hendrik Timang terdapat bundaran UPR yang dapat memudahkan bus untuk putar balik. Dan tidak lupa di sekitar tapak terdapat vegetasi. Selanjutnya, analisa site. Di sini saya sudah menganalisa beberapa, yaitu ada analisis matahari. Pada Kota Palangkaraya memiliki dua musim, yaitu musim panas dan hujan. Musim panas terjadi antara bulan April sampai September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Maret sampai Oktober. Pada pukul 6 sampai 10, matahari terbit dari arah timur secara bertahap. Kemudian pada pukul 10 sampai pukul 2 siang, matahari sudah memasuki fase yang memancarkan suhu terpanas sekitar pukul 12 sampai 4 siang. Pada pukul 2 sampai 6 sore, pada pukul ini intensitas cahaya matahari menurun, begitupun dengan suhu matahari. Solusinya, menambahkan vegetasi untuk mereduksi panas matahari agar tidak masuk ke dalam bangunan langsung, menggunakan material lapisan tambahan bangunan atau secondary skin atau sun shading untuk mengurangi panas matahari. Selanjutnya, analisis angin dan hujan. Angin barat musim hujan terjadi pada bulan November sampai Oktober. Angin dari segala arah yang relatif sedang, serta angin tenggarang musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai Oktober. Solusinya, meninggikan lantai bangunan agar jika genangan air hujan yang deras terjadi tidak masuk ke dalam. Lalu membuat penyerapan air seperti menanam vegetasi dan membuat drainase. Selanjutnya, penempatan vegetasi pada kawasan tapak yang dilewati angin, agar angin yang masuk ke dalam bangunan lebih segar dan sehat. Analisis sirkulasi. Arah menuju site dapat melalui Jalan Hendrik Timang, Jalan Universitas Palangkaraya, Jalan DMG Salilah 1, dan Jalan Bekotin. Solusi, dengan menambahkan material grass balok agar air mudah menyerap pada jalur pejalan kaki. Lalu ada potongan melintang skala 1:100 dan dapat dilihat keterangannya pada sebelah kanan ini. Selanjutnya konsep alternatif desain. Di sini saya memiliki dua alternatif desain. Untuk desain yang pertama, perubahan massa.
Saya mengambil dari bentuk persegi panjang, lalu mengalami perubahan bentuk, serta pengurangan bentuk dengan hasil yang seperti ini. Dan untuk atap juga mengalami pengurangan bentuk. Lalu ini adalah hasil akhir desain yang pertama, dengan fasilitas halte, lampu penerangan, tempat duduk, papan informasi trayek, tempat sampah, tempat cuci tangan. Juga material halte ini ada beton dan kaca. Selanjutnya untuk desain alternatif yang kedua, saya mengambil dari bentuk jajar genjang, lalu mengalami pengurangan bentuk, sehingga menghasilkan hasil desain yang seperti ini. Di halte ini terdapat fasilitas lampu penerangan, tempat duduk, papan informasi trayek, tempat sampah, tempat cuci tangan. Dan material halte ini adalah beton. Lanjut ke konsep desain yang saya pilih untuk rancangan arsitektur ini dengan bentuk dasar. Untuk desain sendiri, karena lahan lokasi halte luas dan memanjang, maka bentuk halte yang saya gunakan juga memanjang. Inspirasi ide bentuk, desain ini terinspirasi dari hewan laut, yaitu kuda laut. Karena bentuknya yang unik, membuat saya terpikir untuk menerapkannya melalui halte ini. Filosofi, kuda laut sendiri adalah hewan yang sangat setia pada pasangannya, sehingga sangat cocok untuk fungsi halte ini, yaitu sebagai teman dan wadah berteduh sembari menunggu jemputan atau kendaraan umum seperti bus. Lalu konsep fungsi ruang, halte dirancang dengan dua bagian. Satu, terdapat bangku kayu sebagai wadah beristirahat ataupun bersantai sembari menunggu jemputan. Dua, tidak terdapat bangku karena pada bagian ini pengunjung dapat dengan bebas menunggu entah dengan berdiri ataupun berlesehan sembari menonton pertandingan basket atau voli. Pada halte ini saya hanya menggunakan warna coklat karena warna coklat adalah salah satu warna yang mengandung unsur bumi. Warna ini akan memberi kesan nyaman dan aman. Berikut transformasi bentuk dari bentuk kuda laut mengalami pengurangan bentuk, kemudian posisinya diputar ke kanan seperti pada gambar di bawah ini, sehingga mendapatkan bentuk yang unik. Lalu saya berikan tambahan bentuk, dan ini adalah hasil akhir desain saya. Pada halte ini terdapat fasilitas lampu penerangan, tempat duduk, papan informasi trayek, tempat sampah, dan tempat cuci tangan. Material halte ini ada beton, kayu, dan kaca. Dan ini adalah denahnya dengan skala 1:100. Selanjutnya, kegubahan massa. Bentuk halte ini dari persegi panjang lalu mengurangi pengurangan bentuk dengan menghilangkan sisi tajam pada ujung persegi ini, lalu menghasilkan bentuk seperti ini, dan mendapat pengurangan serta penambahan. Selanjutnya ada side plan. Untuk side plan, di sini saya memberikan keterangan A, B, C, D, E, dan F. Untuk A ini adalah halte, B ini adalah videotron, C ini adalah jembatan dari papan kayu yang bertujuan untuk menghubungkan halte juga trotoar, sehingga para pengunjung dapat melewati jembatan papan kayu ini untuk menuju halte. Karena halte ini dihalangi dengan
drainase atau parit. Lalu D ini adalah program studi PLS atau pendidikan luar sekolah FKIP. Lalu E ini adalah drainase dan F adalah trotoar. Dengan ukuran jalan, lebar jalan 8 meter, trotoar kanan dan kiri 1,5 meter, tinggi trotoar dari aspal kurang lebih 15 cm, tinggi trotoar dengan tepi parit 35 cm, kedalaman parit 75 cm, lebar parit 1 meter, dan lebar tepi parit 37 cm. Selanjutnya, tampak dari halte yang sudah saya desain. Ini adalah tampak depan dengan skala 1:100, lalu ada tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Lalu ini adalah gambar potongan. Ini ada denah untuk potongan-potongannya. Tapi di sini saya lupa memasukkan keterangan. Ini ada potongan untuk AA dan potongan BB. Seperti yang dapat dilihat di sini, ini adalah potongan AA-nya. Ini adalah potongan BB dengan menggunakan skala 1:100. Selanjutnya adalah perspektif. Ini merupakan perspektif eksterior dari halte. Dan ini merupakan perspektif mata normal. Selanjutnya, perspektif interior di dalam halte seperti ini. Lalu saya juga menambahkan detail arsitektur dengan adanya kaca. Ini adalah keterangan-keterangannya dan ukuran-ukurannya. Selanjutnya ini adalah keterangan papan kayu yang saya gunakan untuk turunan halte ini. Saya menggunakan papan kayu meranti dengan ukuran papan 3x30 x 300 cm. Dan di sini saya melampirkan foto maket tampak depan dan tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan. Ini ada perspektif mata burung dari tampak atas depan. Lalu perspektif mata burung dari tampak atas belakang. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video maket yang sudah saya buat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan untuk tugas 1, perancangan arsitektur 1. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan di dalam presentasi saya. Sekian dan terima kasih.